Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan peperangan Rafidim bagi setiap orang. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Tuhan menuntun pikiran saya untuk merenungkan lebih dalam tentang Yehova Nisi, Tuhan panji keselamatan. Musa menyuruh Yosua untuk berperang pertama kalinya melawan suku Amalek. Padahal mereka baru saja keluar dari tanah Mesir, melewati pengalaman mendebarkan berjalan di tanah kering dasar Laut Merah, dan baru saja menyelesaikan problem awal mereka, yaitu tidak ada air minum. Sekarang urusannya bukan masalah internal lagi. Ini adalah bahaya nyata yang harus mereka hadapi sebagai bangsa yang baru terbentuk. Belum ada struktur organisasi atau pemerintah yang jelas di antara bangsa Israel. Belum ada tentara yang resmi, tetapi berhadapan dengan musuh yang jelas dan terlatih. Siapakah yang harus mereka andalkan? Tentu saja Tuhan. Tetapi belum pernah sebelumnya segala sesuatu diatur untuk tujuan perang. Jadi, dalam hikmat urapan Roh Tuhan yang ada pada Musa, maka Musa menjalankan prinsip kolaborasi. Jika orang baru mulai usaha, kurang pengalaman, maka cara terbaik untuk sukses adalah belajar dari orang lain, ikut dulu orang lain, kolaborasi dengan yang berpengalaman, bekerja sama dengan orang lain. Musa menjalankan pembagian tugas yang melibatkan dirinya, Harun dan Hur, Yosua, serta orang-orang pilihan dari Israel. Ia membagi tugas dengan keyakinan bahwa peperangan di Rafidim adalah peperangan awal yang akan menjadi simbol Tuhan berperang untuk kepentingan mereka. Peperangan ini akan sangat menentukan. Jika mereka kalah dalam peperangan ini, misi perjalanan mereka ke tanah perjanjian bisa berakhir. Mereka belum berpengalaman dan kalah dari berbagai segi, yaitu jumlah pasukan, perlengkapan, dan pengalaman perang dan penguasaan lapangan. Kita tahu bahwa dengan kolaborasi yang sangat baik, mereka berhasil menang. Mereka juga ditolong oleh kuasa Tuhan yang digambarkan sebagai tongkat yang terangkat di tangan Musa, Harun, dan Hurlah yang membuat Musa bertahan mengangkat tangan sehingga Israel menang. Peperangan Rafidim sangat penting, artinya bukan hanya bagi mereka saat itu, tapi bagi kita hari ini. Dari peristiwa itulah Musa mendirikan mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Panji-panji di masa lalu dinaikkan dengan maksud untuk merayakan, mengingat, dan mengumumkan. Panji itu dinaikkan untuk mengumumkan kehadiran dan kemenangan. Panji-panji itu sangat berguna bagi pasukan yang diwakilinya. Panji-panji sengaja dinaikkan dengan maksud supaya dari kejauhan orang sudah tahu, musuh menyadari siapa yang kita wakili, yaitu Tuhan semesta alam. Musa menjadikan peristiwa itu sebagai peringatan bahwa kemenangan dan berkat mungkin tidak mudah diraih, tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang menjamin kemenangan itu sendiri. Tuhan yang memberi kita kemenangan. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Bapa Sorgawi, benar Tuhan, tanpa hikmat dan pertolongan yang nyata dari-Mu, kami tidak bisa berbuat banyak. Sertailah kami senantiasa ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan lonceng surga ramai yang besar, karena balik jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan bergema dan menyambut anak yang penang. Puji hua malaikat menyanyi, puji hua bunyi kecapi. Bala tentara surga sorak berseru dan menyanyi puji yang merdu. Dengar lonceng surga pesta yang besar, dan malaikat pun bersukalah. Masyurkanlah kabar sabda yang benar, lahir pula jiwa yang indah. Puji hua malaikat menyanyi, puji hua bunyi kecapi. Bala tentara surga sorak berseru dan menyanyi puji yang merdu. Puji hua malaikat menyanyi, puji hua bunyi kecapi. Bala tentara surga sorak berseru